Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cantika Gutiara. Saya dari kelas manajemen 25B NPM 25411008. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang teori tingkah laku produsen atau teori of producer behavior. Apakah kalian sudah tahu apa itu teori tingkah laku produsen? Mari saya jelaskan. Teori tingkah laku produsen adalah kajian dalam ilmu ekonomi yang membahas cara produsen, perusahaan, atau individu dalam menggunakan faktor-faktor produksi seperti tanah, tenaga kerja, modal, dan kewirausahaan untuk menghasilkan barang dan jasa dengan biaya serendah mungkin agar memperoleh keuntungan maksimum atau maksimum profit. Dalam bahasa Inggris, teori ini disebut dengan Theory of Producer Behavior. Next, tujuan produsen atau producer objektif. Tujuan utama produsen adalah yang pertama, memaksimumkan keuntungan. Produsen berusaha agar selisih antara pendapatan total dan biaya total menjadi yang paling besar. Dan yang kedua, meminimumkan biaya produksi. Produsen ingin memperoleh hasil tertentu dengan biaya sekecil mungkin. Dan yang ketiga, memaksimumkan output. Dengan sumber daya yang terbatas, produsen ingin menghasilkan sebanyak mungkin barang dan jasa. Dan yang keempat, menjaga kelangsungan usaha, agar perusahaan terus berjalan dalam jangka panjang. Agar proses produksi berjalan, produsen membutuhkan faktor-faktor produksi atau faktor of production, antara lain tanah, sumber daya alam, tempat usaha, dan tenaga kerja. Usaha manusia dalam produksi antara lain membutuhkan alat, mesin, uang, dan bahan baku. Fungsi produksi. Fungsi produksi menggambarkan hubungan antara jumlah input, faktor produksi yang digunakan, dengan jumlah output, hasil produksi yang dihasilkan. Artinya, output tergantung pada jumlah tenaga kerja dan modal yang digunakan. Hukum hasil tambah yang semakin berkurang. Hukum ini menyatakan bahwa jika faktor produksi ditambah terus-menerus, sedangkan faktor lainnya tetap, maka tambahan hasil marginal product dari faktor tersebut lama-kelamaan akan menurun. Contohnya, jika jumlah tenaga kerja terus ditambah, sementara luas tanah tetap, maka pada awalnya hasil panen meningkat besar, tetapi lama-kelamaan kenaikannya semakin kecil. Jenis-jenis
produksi. Yang pertama, produksi primer atau primary production. Produksi primer mengambil langsung dari alam, contohnya pertanian, perikanan, dan pertambangan. Dan yang kedua, produksi sekunder atau secondary production. Produksi sekunder mengolah bahan mentah menjadi barang jadi atau setengah jadi, contohnya pabrik, industri, dan manufaktur. Dan yang ketiga, produksi tersier atau tertiary production. Produksi tersier menyediakan jasa mendukung kegiatan ekonomi, contohnya transportasi, perbankan, dan perdagangan. Biaya produksi adalah seluruh pengeluaran yang dilakukan produsen untuk menghasilkan barang atau jasa. Jenis-jenis biaya produksi antara lain biaya tetap. Biaya tetap adalah biaya yang tidak berubah walau produksi berubah, misalnya sewa gedung atau gaji tetap. Biaya Selanjutnya, biaya variabel. Biaya variabel adalah biaya yang berubah sesuai jumlah produksi, misalnya bahan baku dan upah harian. Next, kurva produksi. Dalam grafik, kurva produksi menggambarkan hubungan antara input dan output. Umumnya berbentuk naik hingga titik maksimum, lalu menurun karena hukum hasil berkurang. Tiga tahap utama produksi. Tahap 1, output meningkat lebih cepat dari input. Tahap 2, output masih naik tapi dengan tambahan yang makin kecil. Tahap 3, output mulai menurun karena kelebihan input. Kesimpulannya, teori tingkah laku produsen atau Theory of Producer Behavior menjelaskan bagaimana seorang produsen mengambil keputusan dalam proses produksi untuk mencapai efisiensi dan keuntungan maksimum. Produsen harus memperhitungkan biaya penerimaan dan kombinasi optimal faktor produksi agar kegiatan produksi berjalan efektif, efisien, dan lebih menguntungkan. Itu tadi sedikit penjelasan materi dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.